Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanggapi dari kondisi yang terjadi viral saat ini mengenai hasil dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Kota Banjar, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari 2019 yang berisi tentang kata-kata kafir ini diganti dengan non-muslim. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memponis atau memberikan konklusi kesimpulan dari pembahasan ini, saya ingin memberikan beberapa kontribusi yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita bersama. Yang pertama adalah setiap agama memiliki sebutan kepada lain agama. Kalau kita umat Islam di bawah bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak seagama dengan kita atau juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul atau juga orang-orang yang menentang syariat Allah, ini disebut dengan kafir. Begitu juga dengan agama Hindu, di mana mereka menyebut orang-orang yang di luar agama Hindu ini disebut dengan Maitra. Dan orang Buddha menyebut dengan Abrahama Caryavasa. Sedangkan saudara kita dari kalangan Kristiani memandang orang-orang yang tidak Kristen disebut dengan istilah domba-domba yang tersesat. Ungkapan-ungkapan ini jelas tidak akan diaplikasikan dalam konteks hubungan muamalah atau sesama kita. Maka tidak pernah kita dengar seorang muslim memanggil yang non-Islam dengan istilah kafir. Misalnya, hai kafir, kesini kamu. Hai kafir, jalan ini. Hei kafir, ayo makan. Enggak pernah. Bahkan dalam konteks ceramah, kita memanggil kafir itu dengan sebutan rekan-rekan saudara-saudaraku yang non-muslim. Silakan untuk di sebelah sini misalnya. Tidak pernah dikatakan saudara-saudaraku yang kafir sebelah ini. Enggak ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa istilah kafir ini adalah istilah akidah, keyakinan. Yang kedua, istilah kafir ini sangat dekat hubungannya dengan pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam. Tentunya meletakkan kafir ini sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Salah satu ayat yang lazim di telinga kita adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. Ini jelas dalam konteks akidah, karena di ujung ayat nanti lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Tapi bagi orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah atau juga orang muslim yang mengingkari syariat-syariat Allah dan tidak menjalankan perintah Allah juga disebut dengan kafir dalam bentuk kufur nikmat. Lepas dari itu semua sahabatku sekalian, maka melalui tayangan ini saya hanya mengingatkan pada kita semua bahwa istilah kafir ini istilah dari Allah Subhanahu wa taala, istilah kafir ini dari Nabi Muhammad SAW, maka menukarnya dengan istilah lain ini jelas menyalahi daripada syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah Anda jika berani
untuk merubah sesuatu yang Allah Ta'ala telah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabatku sekalian, timbul pertanyaan, mengapa perlu istilah kafir ini diganti dengan non-muslim? Padahal Indonesia ini sudah berkembang begitu lama, sejak dikenal sebagai Nusantara, dengan berbagai macam kerajaan yang ada di atasnya, dilanjutkan dengan pergerakan kemerdekaan, sampai akhirnya kita menikmati alam kemerdekaan ini. Kita merasakan tidak ada istilah-istilah ini mesti diganti. Kenapa tiba-tiba muncul balik peristiwa seperti ini? Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita dan juga kepada halayak ramai. Pertama, apa sebab muncul pergantian kalimat kafir menjadi non-muslim? Siapa yang merasa tersinggung? Kemudian yang kedua, ada apa di balik keinginan-keinginan ini? Kita tetap memelihara husnuzon, tapi juga kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan-jangan ketika nanti istilah kafir mengerus dia sampai akhirnya di dalam pikiran umat Islam tidak ada lagi kafir, ujung-ujungnya adalah semua agama sama, atau juga terjadi nanti pelanggaran terhadap syariat Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman bahwa sesungguhnya yang berhak menjadi pemimpin itu adalah orang yang beriman. Haram hukumnya mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Otomatis ketika istilah kafir itu sudah menggerus, bahkan sudah dihilangkan, maka bagi umat Islam yang banyak ini tidak ada lagi kriteria pemilih mesti orang beriman, karena istilah kafirnya sudah dibuang. Padahal konteks kafir ini sangat berlawanan dengan konteks iman. Kafir, iman. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu, pada kenyataannya adalah ingin memasarkan keinginan-keinginan mereka yang tersembunyi, yang jika disampaikan secara langsung akan mendapatkan tantangan berat, maka dipakailah jembatan-jembatan, wadah-wadah, alat-alat yang kira-kira bisa diterima oleh umat Islam yang banyak. Ada satu peristiwa misalnya, diambil kemenangan Jakarta dalam memenangkan Pak Anies Baswedan melawan Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satunya adalah umat Islam dijejali dengan tidak bolehnya memilih pemimpin yang kafir. Ya jelas, kalau dalam tataran akidah kita sangat jelas bahwa Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu ya jelas dia kafir karena dia non-Islam. Nah, sebaliknya Pak Anies itu adalah seorang Muslim. Maka sahabatku sekalian, jangan sampai nanti ada pihak ketiga sengaja menghilangkan istilah kafir, diganti dengan non-Muslim dengan alasan kita sebagai warga negara. Akibatnya apa? Umat Islam dengan santai saja bisa mengangkat nanti di legislatifnya non-Muslim. Bisa saja nanti mengangkat di eksekutifnya non-Muslim. Padahal ini jelas bertentangan dengan syariat agamanya. Maka melalui tayangan singkat ini saya menyampaikan kepada kita semua, pertama, kepada yang menggelar bahsul masail ini, sucikan hati, bersihkan niat, tatap ke depan bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam kolbu kita, niat dalam hati kita, Allah Maha tahu. Dan yang kedua, nanti di hadapan Allah kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan ini. Kalaulah kita misalnya membawa pesan-pesan sponsor, maka sesungguhnya itu akan merugikan kita dunia dan akhirat. Maka nasihat saya, lihat
dengan hati bersih, lihat dengan cahaya iman, jangan dilihat dengan hubbud dunia atau cahaya nafsu, keinginan untuk kepentingan sesaat. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan juga buat diri saya dan kita semua, tidak boleh terprovokasi, tidak boleh terpancing. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, jadikan ini menjadi penguat keyakinan kita terhadap ajaran agama kita, jadikan ini penguat untuk bisa memelihara kerukunan dan kebersamaan, tetap dengan posisi sesuai dengan syariat ajaran agama kita masing-masing. Dan ada satu hal, saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka tidak keberatan dengan istilah kafir, justru yang keberatan kadang orang muslim sendiri. Ini ada apa? Ini perlu kita pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.